Sahabat Libels, jumpa lagi di konten Ngobras, ngobrol bareng alumni SMK 15 Jakarta. Hari ini kita bakal berbagi inspirasi ke Anda semua tentang seorang alumni yang cantik, pintar, dan sudah punya karir yang bagus. Supaya bisa ditiru dan inspirasi, ini dia orangnya. Hai, aku Anissa Nurul Arifah, biasa dipanggil Nisa, aku Libels 2017. Keberuntungan nampaknya selalu beriringan bersama Anissa Nurul Arifah. Menyelesaikan pendidikannya di SMK 15 Jakarta pada tahun 2017, justru memicu semangat sang penari saman ini untuk berkarir di salah satu BUMN di tanah air. PT Pos Indonesia menjadi langkah Anissa selanjutnya untuk mencetak sejarah dalam kehidupannya. Oke, sahabat Libels, hari ini kita udah bersama salah satu alumni 15 yang kategorinya udah sukses. Soalnya dia udah kerja di salah satu BUMN di Indonesia. Yang tadi udah kenalan sama kita, Kak Anissa. Anissa. Sebelum kita masuk pada inti pembicaraannya, teman-teman mungkin pengen tahu nih cerita pertama Nisa waktu pertama kali masuk di 15. Itu gimana sih ceritanya? Sebenarnya aku juga sebenarnya belum tahu ya SMK 15 tuh adanya di mana sih. Waktu pertama tuh waktu pengen daftar sekolah, pengennya deket sekolah, deket rumah itu SMK 18 ada. Cuman pas mikir-mikir kok sekolah gue deket terus gitu, akhirnya nyari yang jauhan dikit. Akhirnya ngeliat SMK 15, searching, akhirnya ya udah dapet di sini. Dapet, Iya. mantep. Itu juga pilihan terakhir sih Kak. Terakhir ya? Iya, pilihan Pertamanya? terakhir. Pertama SMK 18 itu 2 jurusan, terus langsung ke 15 itu langsung ke AP. Oh, oke. Nah, teman-teman yang kepo rumah Nisa di mana bisa tulis di kolom komentar ya. Barangkali lagi nyari jodoh kan. Iya. Udah, kamu masuk ke 15 dengan berhasil lah ya. Bisa dibilang beruntung juga karena sekolah negeri, jadi bayarannya ya enak lah ya, nggak ngebebanin orang tua. Nah, cerita pengalaman Nisa di tahun-tahun pertama di 15 yang mungkin lucu, menarik, atau sampai sekarang tuh nggak bisa lupa, ada nggak sih? Kalau yang lucu tuh sebenarnya banyak, cuman kalau yang paling inget tuh awal-awal gue kelas 1 sih ya. Itu pas kelas gue masih di belakang sana. Oke, di sana. Kelas 1 di sana, AP2 di sana, terus Oke. wali kelas ya, istilahnya wali kelas tuh masih sensei waktu itu, Bu Isni. Oke. Apa guru Jepang waktu itu lagi acara halal bihalal di sini, dan speakernya kan nggak kedengeran kalau yang belakang sini nggak tahu deh rusak atau gimana. Oke. Jadi mereka pada halal bihalal, kita tetap di belakang. Itu Iya. sampai akhirnya ketahuan kita nggak salam-salaman, kelas kita doang yang nggak salam-salaman. Kita datengin ke semuanya, kelas kita doang yang ke kelas. Itu sih yang pertama, memang AP2 best sih dulu. Oke, itu awal masuknya udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Berarti Iya. emang dari kelas 10 ya berarti? Iya, di kelas 10. Itu udah penjurusan ya waktu itu ya? Ini udah langsung. Oh gitu. Udah langsung. Tapi nggak apa-apa, biasanya orang-orang cantik itu termaafkan dosanya. Guys, sebelum kita lanjut, kita pindah spot dulu, oke? Nah guys, tadi kita udah tanya cerita Nisa di tahun pertamanya, terus gimana dia bisa masuk ke 15 gitu kan, yang ternyata sekolah pilihan ketiganya. Nah sekarang kita tanya yuk, pelajaran favorit itu apa sih? Pelajaran favorit yang pasti bukan matematika kayaknya. Apa Sa? Mungkin gurunya ya kalau mereka. Oh, matematika gurunya? Iya, Pak Budi. waktu Oke. itu, sama Pak Budi. Itu karena Pak Budinya aja sih, jadi bukan karena. Kenapa tuh? Kenapa Pak Budinya? Coba teman-teman Iya. pasti pengen tahu. Seru aja sih dia kok, cara ngajarnya juga. Sebenarnya pas dia ngajarin masuk otak. Tapi pas udah keluar mah beda lagi. Oh iya, itu namanya goib. Nah, kalau guru berarti Pak Budi salah satunya ya, Iya, oke? salah satunya Pak Budi. Nah, kalau mata pelajaran? Mata pelajaran tuh kalau aku sih ke olahraga ya Pak. Oh, Olahraga, seni budaya, kalau nggak salah. seni budaya. Oke, berarti Nisa ini jiwanya penuh seni, ya kan? Bisa dibilang gitu ya? Iya. Nah, berarti nyambung dari pelajaran ke ekskul. Ekskul favorit Nisa? Bener. Apris. Apris ya? Iya. Oh, oke. Di Apris tuh ngapain aja sih di angkatan Nisa? Karena kan mungkin ada perbedaan dari tahun dulu, sekarang, dan ke depannya. Waktu itu tuh lebih ke Saman ya. Oke. Oh, Saman. keren.
Saman, terus vokal, Oke. paduan suara. Oke. Terus baru-baru itu pas aku kelas 3 tari Betawi. Tari Betawi. Tapi itu sebentar doang sih. Yang kebanyakan dari kelas 1 tuh Saman. Sama. Nah guys, bener di angkatan saya nggak ada tari saman. Oh, Apris iya. itu paduan suara, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, Iya. pokoknya art. Nah di angkatan Nisa ada saman. Saman waktu itu, dan kita juga sempat up di beberapa sosial media Kalibels. Oke banget, dan dengar-dengar sempat berprestasi. Ada nggak di tahun Nisa prestasinya waktu itu? Waktu angkatan Nisa sih belum ada ya kayaknya. Waktu itu Kalau jarang. Perform ada. Di mana perform aja? ada. Di sini, terus waktu itu acara di Ancol. Oke. Seingat aku ya waktu Ah. itu di Ancol. Terus udah sih kayak belum Oke. pernah lomba gitu. Yang penting waktu itu pernah perform Pernah di luar perform, ya? iya. Oh, oke, sip. Enak Nah, teman-teman, setelah pelajaran favorit dan ekskul, abis ini kita lanjut, kita ganti spot dulu. Jadi guys, hari ini panas banget. Sedikit tips buat kalian, kalau mau ke sekolah lagi, usahain jangan pakai baju hitam, karena nyerap panas ya. Iya. Kayak Nisa nih pengap nih, kasihan loh dia. Banget. Nah, teman-teman, tadi udah guru mata pelajaran favorit juga udah. Setiap kalian sekolah pasti punya spot sendiri buat nongkrong. Iya. Bener nggak? Bener sih. Siapapun kalian pasti nggak cuma di kelas mulu kan. Di angkatan Nisa sendiri atau di jurusan Nisa, biasanya teman-teman senangnya di mana tuh spot nongkrongnya di sekolah? Kebanyakan pasti di kantin. Kebanyakan. Pada bayar nggak? Kalau gue mau bayar ya. Oh Nisa Cuma bayar. akhir bulan. Oh, gawat juga guys. Oke. Kalau kebanyakan mungkin di kantin Kak. Cuman kalau aku tuh suka lebih di depan kelas. Oke. Ini apa sih namanya? Mm-mm. Kalau ini apa, depan kelas deh pokoknya, balkon ya? Balkon, lorong lah ya, lorong Iya, kali ya. lorong di situ. Terus kamar mandi buat cewek-cewek pasti. Kamar mandi. Yang cowok jangan traveling otaknya ya. Oke. Terus Enggak, buat di kamar mandi. Kayak adem aja sih sebenarnya kalau di kamar mandi. gue punya pertanyaan satu nih buat cewek-cewek 15 dari zaman gue kali ya. Kenapa sih kalau olahraga pada wangi? Pernah nggak? Jadi kita kalau sebelum olahraga tuh pasti pakai minyak wangi, ganti Iya. baju dong. Oke. Pakai minyak wangi dan itu pasti. Tapi kalau udah habis olahraga pakai minyak wangi lagi. Kayak wangi lagi. Mandi minyak wangi. Dan Mantap. itu biasanya minta ke temen. Minta. Jadi nggak satu tuh buat semuanya biasanya. Oke. Kalau di kelas gue kayak gitu. Oke, berarti memang itu adalah bagian dari peningkatan kekompakan di kelas. Bener nggak? Benar. Iya, berarti satu milik semua. Satu yang beli, yang lain nggak modal. Sama sabun cuci muka biasanya. Sabun cuci muka. Iya. Nah, itu juga joinan. Joinan. Oh. Beli di waktu itu di mana sih? Belakang nih ada apa sih waktu itu? Kayak Alfanya ya? Oke, oke, di belakangnya. Sekarang kita punya minimarket di belakang itu. sekolah. Belinya di situ patungan. Luar biasa. Oke. Itu patut dicontoh patungannya ya. Berarti kan itu kebersamaan, guys. Dan mereka juga itu adalah bagian ikatan emosi ya. Kan dengan itu kita akan merasa bahwa mereka adalah bagian dari kita dalam berbagi hal-hal positif untuk dandan, untuk membersihkan diri, ya itu nggak masalah. Nah, terus setelah spot favorit, kira-kira sahabat favorit lu siapa sih? Kalau ditanya sahabat favorit pasti teman sebangku sih ya. Oke. Teman sebangku itu dari kelas 1. Sebenarnya kelas 1 nggak duduk sama dia langsung sih. Oke. Cuman itu langsung dipindah. Itu nggak tahu deh tiba-tiba duduk sama dia terus sampai sekarang masih main. Masih main. Oke. Disebut Perlu ya sebutin nggak? namanya? Namanya dong, lupa. Namanya Gina. Gina Nita Rosa. Kayaknya saya kenal. Pasti udah pada kenal. Mungkin kalian kenal, Seharusnya ya. harusnya. Kameramen mungkin kenal dan mungkin sering WA-an juga nih. Coba ditanya dulu Mas. Nanti kita konfirmasi kameramennya. Nah guys, habis ini kita akan bicara yang paling pentingnya, gimana Nisa selaku lulusan SMK 15 Jakarta bisa kerja di BUMN. Gokil. Karena setelah kerja di BUMN luar biasa. Apanya? Kebeli ini ya, Mazda merah bukan? Waduh. Yang di depan itu. Nggak bercanda. Ya artinya tidak mudah bagi kita untuk bisa bekerja di salah satu BUMN di Indonesia. Stay tune dan kita ganti spot dulu, bye. Kalau kalian ingat tempat di mana ini sekarang gue duduk, kalian pasti bakal bisa mengenang kejadian 5, 10, 12 atau 20 tahun yang lalu. Teman-teman mungkin ya punya kenangan sendiri sama SMK 15 termasuk di kelasnya ya kan. Saat ini gue posisi di bangku paling depan
bangku neraka. Jangan salah, aku paling depan loh dulu. Paling depan? Iya, Oh. kelas 3 lagi paling depan. Nilai bagus kayaknya. Insya Allah sih. Insya Allah. Nah itu kenapa Triknya ada triknya. triknya kita bahas abis ini, tapi itu salah satu keyword Nisa buat bisa kerja di BUMN. Nyambung sama hal tersebut, nggak gampang buat banyak orang bisa kerja di BUMN. Nah kita pengen tahu, kita pengen dengar gimana cerita Nisa awalnya bisa kerja di PT Pos Indonesia. Kalau sebenarnya kalau kita masuk BUMN tuh lebih ke hoki ya. Kalau aku sih lebih ke hoki karena nggak nyangka juga. Itu juga waktu awal tuh lagi resign dari tempat yang lama, kerja yang lama, resign. Terus habis itu bingung kan. Waktu itu untung aja belum COVID dan masih gampang buat nyari kerja. Coba-coba itu apply aja. Setiap hari tuh aku targetin apply pasti beberapa perusahaan. Karena kan semakin banyak kita apply pasti semakin banyak peluang buat kita dipanggil interview dulu aja yang penting gitu kan. Terus bingung mau kerja di mana lagi. Waktu itu sempat ada info ada lowongan itu dari kakakku sendiri sih. Coba nih Dek gitu. Coba-coba kayaknya kok susah ya BUMN soalnya gini. Ya udah aku coba aja. Itu soalnya sistemnya tuh kita ngirim lewat kantor pos juga ke PO Box. PO Box. Ya kayak ngirim lamaran biasa sebenarnya. Kayak ngirim lamaran biasa. Kirim aja lewat PO Box. Waktu itu pakai Express. Disuruhnya pakai Express di situ. Itu juga di Instagram Kak Joy. Dapat infonya tuh dari Instagram sebenarnya. Instagram. Makanya jangan lewatin deh kayak gitu-gitu. Coba terutama aja. flash sale. Itu beda lagi. Beda lagi. Terus gimana? Terus ya udah coba aja. Itu pun ya udah nggak ada panggilan itu lama. Nggak langsung yang 2-3 hari langsung dipanggil. Setahu aku kayaknya sebulan deh. Sebulan karena aku sempat kerja event juga itu. Gitu. Event sama temanku itu pameran. Nah setelah dari pameran itu dipanggil lah. Dipanggil buat interview, terus tes kayak gitu. Tesnya biasa. Interview juga sama orang posnya langsung. Karena mungkin itu BUMN sistemnya aku juga nggak paham sih kalau untuk lamaran-lamaran kayak gitu. Di interview, setelah interview itu tes gitu lama lagi, dipanggilnya tuh lama lagi. Sampai aku tuh mikir ya udah nggak lolos. Iya mungkin nggak lolos. Ya udah deh. Cari kerja lagi yang lain, sampai sempat kerja lagi event lagi. Itu masih event terus. Jadi belum dapat yang pas aja, event terus. Setelah event itu hari Minggu selesai, besoknya mikir ya udah deh istirahat dulu. Kemarin event 3 hari. Pas pengen istirahat kayak gitu tiba-tiba ditelepon aja. Ini Anissa ya gini-gini. Terus ini dari kantor pos. Bisa datang langsung nggak? Dan itu langsung disuruh training 3 hari langsung. Training 3 hari. Nah teman-teman berarti 2 hal positif yang teman-teman bisa ambil dari situ. Yang pertama kesabaran, gimana Nisa nunggu nggak instan, dia harus kerja event dulu beberapa tempat. Sama yang kedua dia nggak pakai kolusi, pure dari Instagram, benar nggak Sa? Benar. Berarti gini, kamu kan sekarang penempatan di? Aku sekarang di cabang. Di Taman Puring. Dekat rumah ya? Ya alhamdulillahnya dekat rumah. Nah itu berarti mereka secara automatically setelah tes 3 hari dan training itu kamu langsung di situ atau emang di tempat lain dulu? Enggak, jadi kalau aku tuh pertama itu penempatan di pusat Jakarta Selatan tuh di Fatmawati. Aku langsung datang ke sana, langsung ketemu mungkin sama HRD atau itunya bagian itunya yang aku dipanggil itu, langsung disuruh ngeliatin senior. Pertama disuruh ngeliatin senior dulu itu di Fatmawati, di pusatnya langsung. Nah itu aku kerja training 3 hari kalau nggak salah ngeliatin seniornya doang, karena kan itu loket ya, jadi kita harus berhubungan sama duit, jadi benar-benar harus hati-hati banget. Terus abis itu setelah 3 hari itu aku megang loket sendiri selama sebulan. Aku di situ langsung dipindah ke cabang. Udah langsung sampai sekarang di cabang. Yang kita penasaran kan kantor pos ada jam operasional, ya kan? Nah setelah jam operasional itu selesai, kamu tuh ngapain sih kerjaannya? Setelah kerja, maksudnya setelah pulang kerja. Kan kalau loket nih ada yang buat bayar motor, ada yang buat kirim surat, paket. Nah setelah kantor pos tutup, kamu ngapain? Pasti nggak langsung pulang dong? Enggak, pasti kita bikin laporan sih setiap hari. Jadi itu tutup loket sendiri, tanggung jawab sendiri kalau di kantor pos. Jadi bener-bener harus hati-hati kalau nggak mau selisih, biasanya kayak gitu.
pembayaran kayak gitu-gitu kan. Terus juga kalau ada yang rese, misalnya customer yang rese, itu benar-benar harus hati-hati banget, nggak boleh bawa emosi biar nggak selisih. Nah biasanya kita ngitung uang dulu sampai samain sama yang ada di backseat. Laporannya itu bikin laporan, kan ada kiriman juga, kiriman barang itu disortir, habis itu langsung tungguin pick up-an dari pusat, ya udah langsung selesai. Nah guys, tadi ada satu keyword lagi dari Nisa buat kita semua, nyambung sama konsep kesabaran dia waktu nunggu di interview. Yang kedua adalah sabar menghadapi pelanggan. Nah, selain sabar menghadapi pelanggan, kita semua tentu mau dengar dari seorang karyawan BUMN yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Gimana sih, Sa, tips and trick atau mungkin dari kantor pos ada training untuk pelayanan pelanggan. Nah, tips untuk kerja di BUMN tuh kalau menghadapi pelanggan kayak gimana sih? Sebenarnya kalau untuk menghadapi orang, kita semua pasti harus sabar ya. Bukan karena aku kerja di loket dan sebagai istilahnya ngadepin orang, tapi yang ke semua orang pun kita harus istilahnya sabar aja ngadepinnya. Karena kalau misalnya dia emosi, kita sama-sama emosi, ya hancur sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya customer emosi, kita nanggepinnya lebih down aja sih, lebih pakai suasananya yang biar enak aja sama orangnya. Jadi kalau misalnya ditanya kayak gitu, aku juga kadang emosi juga. Cuman kita nggak bisa langsung ngeluapin itu. Walaupun kita ngeluapin itu, yang salah tetap loketnya, yang salah tetap tugasnya gitu. Pasti yang disalahin petugasnya. Jadi kalau kayak gitu ya sabar-sabar aja sebenarnya. Sabar aja. Berarti karena kan beda-beda orang kan, cara nanggepinnya juga beda-beda. Pasti. Ada ini nggak training khusus untuk misalnya wajib tersenyum sama pelanggan atau apa? Kalau di pos pasti ada ya, 5S apa kalau nggak, senyum, sapa, salam, itu pasti. 5S ya? Iya. Oke. Ini tahun keberapa sih kamu di kantor pos? Kedua, lewat 2 tahun lewat ya kalau nggak salah. 2 tahun lebih guys. Ya udah cukup berpengalaman artinya. Dan mudah-mudahan di sesi akhir ini kita doakan supaya karir Nisa bisa naik terus, Amin. bisa bertahan dan naik terus di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri tercinta kita. Teman-teman kalau mau follow IG-nya ada di bawah sini atau di atas sini, nanti terserah editor, di samping bisa. Nomor telepon DM aja kalau mau nanya nomor WA Nisa. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Nama lengkap siapa sih? Gue belum nanya nama lengkap. Anissa Nurul Arifah. Anissa Nurul Arifah dan saya Mr. Goib pamit mundur. Kita jumpa lagi di konten video berikutnya yang pasti menginspirasi dengan obrolan ringan dan juga tentu bisa mengisi hari-hari kalian dan bisa mengenang kembali suasana sekolah di SMK 15. Signing out dan bye.